Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Masih semangat kita? Alhamdulillah semangat. Bentar lagi mau liburan, tetap semangat. Saya absen dulu ya. Torik Aulia. Oke, Nadia Anora. Oke, Wahida. Muhammad Yusuf. M. Ardian Syah Ginting. Azahra Putri. Jasmine. Syafrita. Dona. Lailan. Dava. Oke, hadir semua ya. Mata kuliah kita hari ini kesehatan dan keselamatan kerja, membahas tentang bahaya di tempat kerja. Ada nggak gambaran apa aja bahaya yang ada di tempat kerja? Banyak. Salah satu contohnya? Jika ada barang jatuh dari atas, kita safety pakai helm. Berarti harus ada APD, alat pelindung diri, safety. Nah, itu salah satu bahaya. Nah, bahaya ini diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Jadi, kita akan membahas bahaya di tempat kerja yang telah diklasifikasikan. Jadi, nanti in the end of the semester, ketika kalian sudah selesai berkuliah, kalian sudah bisa mampu untuk merangkum dan membuat SOP. Ketika kalian menjadi ahli K3, kalian sudah mampu membuat SOP pada masing-masing kegiatan yang kalian kerjakan. Misalnya kita anak kimia, kita akan bekerja di laboratorium, kita akan membuat SOP untuk segala kegiatan di laboratorium. Misalnya kita pakai asam, bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara penanganannya, itu kita akan bahas di sepanjang perjalanan mata kuliah dan akan kita buat SOP-nya. Oke. Untuk capaian pembelajaran pada materi pembelajaran kita hari ini, kita setelah menyelesaikan materi pembelajaran, mahasiswa akan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi jenis bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. Jadi, untuk materi kita hari ini, setidaknya kalian bisa menjelaskan dan mengidentifikasi bahaya-bahaya tadi. Bagaimana cara mengklasifikasikannya, kemudian bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis bahaya yang ada di lingkungan kerja, diklasifikasikan, kemudian dapat melakukan analisis resiko yang akan bermuara pada SOP, kemudian menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam kegiatan laboratorium. Jadi selama kalian bekerja di laboratorium, kalian tahu bahaya yang akan terjadi dan bagaimana menanggulanginya. Oke, subpokok bahasan ada jenis bahaya mekanik, elektrik, radiasi, fisika, kimia, biologi, dan lainnya di lingkungan kerja. Kemudian dampaknya dari setiap jenis bahaya, mengatasi jenis bahaya, identifikasi, dan analisis resiko bahaya kerja. Nah, identifikasi bahaya di lingkungan kerja itu ada 7. Ada yang tahu minimal 1? Oke, kalau belum ada kita bahas dulu. Nah, ini macam-macam bahaya di tempat kerja. Jadi ada berbagai macam bahaya. Yang paling terlihat jelas oleh mata itu biasanya namanya bahaya fisik, yang akan mempengaruhi fisik dan keselamatan si pekerja, tenaga kerja. Jadi bahaya yang mengganggu kesehatan secara langsung, contohnya kebisingan, temperatur, ventilasi, getaran, dan radiasi. Nah, kita masuk ke kebisingan. Misalnya, kita seorang kimia pasti bekerja di laboratorium. Laboratorium itu tidak lepas dari pabrik karena mereka proses manufacture, kemudian kisinya akan masuk ke laboratorium. Berarti kan berdampingan ya, laboratorium dan pabrik dan proses manufacture yang skala besar. Nah, proses-proses yang terjadi di manufacture itu banyak menimbulkan suara-suara mesin, suara-suara alat berat, kemudian ya sekitar suara mekanik lah ya. Nah, suara-suara ini walaupun kita bekerja di laboratorium, kita tetap terkena dampaknya. Makanya salah satu bahaya yang harus dicegah ketika bekerja di tempat kerja, mencegah kebisingan ini
terkena sama kita terlalu lama. Frekuensinya jangan sampai 8 jam kerja. Bagaimana cara menanggulanginya? Dengan APD yang tepat, SOP yang tepat. Nah, jadi kita bisa menjelaskan bahwa kalau ada suara lebih dari 90 Hz misalnya, tidak boleh didengar lebih dari 2 jam karena dapat menyebabkan pendengaran kita terganggu dan kehilangan pendengaran secara parsial misalnya. Kemudian audible noise itu misalnya seorang pekerja bekerja di tempat lingkungan yang sangat berisik, ramai. Si kelompok ini membahas ini, si kelompok ini membahas ini, dia terkena dampak dari seluruh lingkungannya, itu disebut audible noise. Kemudian impulse noise itu suara yang ditimbulkan secara tiba-tiba dan tidak sering terjadi. Jadi misalnya suaranya terdengar sangat keras tapi bukan sesuatu yang reguler. Misalnya ledakan lah yang paling sering. Itu kan dapat mengganggu pendengaran dari si tenaga kerja. Kemudian temperatur, seperti kita lihat di gambar nih, dia bekerja di percetakan logam. Jadi logam kan kita tahu harus dibakar dengan suhu tinggi. Suhu yang tinggi pasti temperatur di sekitar dia bekerja pasti tetap tinggi. Nah, temperatur yang tinggi dapat menyebabkan bahaya terhadap fisik si tenaga pekerja. Makanya tetap harus didampingi dengan APD yang tepat dan SOP yang tepat. Kemudian ventilasi. Kalau siswa kimia biasanya di laboratorium pakai asam yang menguap, kemudian pelarut-pelarut organik. Tidak ada ventilasi yang tepat, terhirup dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan bahkan kerusakan paru-paru. Jadi ventilasi itu harus sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Kemudian getaran, misalnya seorang pekerja yang bekerja kasar ya kita bilang ya, dia menggunakan bornya memberikan getaran pada dirinya dan dapat menyakiti dirinya, misalnya tangannya luka, tulangnya bergeser dan sebagainya. Itu bahaya yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan si tenaga kerja. Kalau radiasi kita tahu ya, misalnya seorang kedokteran, dia bekerja di laboratorium radiasi, pasti punya SOP yang tepat untuk mencegah radiasi. Radiasi bisa menghasilkan apa? Bahayanya ke manusia? Kanker, karena mutasi gen di dalam tubuhnya, dia dapat termutasi dan menumbuhkan sel kanker. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Nah, ini kalau kebisingan yang paling sering kita alami di pabrik, dia memberikan dampak kepada tenaga kerja berupa dampak fisiologis seperti kehilangan pendengaran, bisa juga psikologis yang sebenarnya psikologis ini nggak ranah kita, cuman mungkin seperti dia terlalu sering mendengar suara-suara besar, suara-suara keras, suara-suara tinggi frekuensinya, sehingga memberikan dampak psikologis yang membuat si tenaga kerja tidak nyaman. Kemudian gangguan komunikasi, karena dia sulit ya, karena suara besar, dia sulit berkomunikasi, keseimbangan kadang menyebabkan vertigo bagi manusia, kemudian ada efek pada pendengaran. Nah, cara pencegahannya yang pertama ya APD yang tepat. APD yang tepat untuk mencegah kebisingan adalah earplug atau muff, tutup telinga. Biasanya kan kalau pernah lihat di pabrikan ada yang pakai kayak headphone, itu earplug. Jadi di dalamnya ada earplugnya terus ditutup ear muff. Jadi di dalamnya disumbat kemudian ditutup lagi supaya dia kedap. Tapi tidak boleh terlalu sering karena kita kan butuh menyesuaikan tekanan terus ya. Telinga kita butuh menyesuaikan tekanan ke lingkungan. Pakai earplug dan ear muff itu memberi tekanan lebih pada telinga kita. Makanya ada SOP-nya, setahu saya itu 3 sampai 5 jam maksimal kita menggunakan earplug.
Jadi si pegawai tenaga kerja harus keluar dari tempat bising itu selama beberapa waktu supaya menjaga tekanan di telinganya, supaya gendang telinganya tidak pecah. Oke ya. Kemudian bahaya biologi. Ada yang bisa menjelaskan bahaya biologi? Yang paling sering terkena kemungkinan dampak bahaya biologi? Jamur. Orangnya. Praktikan laboratorium biologi. Betul. Ada lagi? Orang yang paling sering bekerja dengan makhluk hidup tak nyata, tak nampak, misalnya kedokteran, ya kan? Orang-orang yang kedokteran itu berkomunikasi langsung dengan pasien yang membawa virus, bakteri, jamur, kadang kan mereka itu tenaga kerja yang paling sering terkena dampak bahaya biologi. Makanya mereka punya SOP yang sesuai standar supaya mencegah, meminimalisir dampak terkena penyakit. Tidak dipungkiri mereka pasti pernah terkena dampak bahaya biologi, tapi diminimalisir dengan SOP yang tepat. Bahaya biologi itu kita tahu bahaya berasal dari mikroorganisme, bisa juga dari serangga, bisa juga dari jamur, bisa juga dari virus, kemudian binatang lah ya. Kalau mikroorganisme pasti kita tahu bakteri, virus, jamur. Serangga itu misalnya seseorang yang bekerja di pertanian, kan ada tuh ke hutan misalnya kan, atau ke tanaman, melihat tanaman di satu hutan, dia terkena gigitan serangga, histamin dalam tubuhnya naik, jadi memberikan efek merah misalnya seperti ini. Efek-efek merah ini adalah reaksi alergi dari tubuh karena adanya infeksi dari serangga tersebut. Jadi kita biasanya kalau reaksi alergi kita kasih antihistamin. Kemudian kalau bakteri ada salmonella. Salmonella itu ada yang tahu salmonella? Bakteri yang menginfeksi makanan. Jadi kita bisa diare. Begitu juga E. coli. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Ini disebarkan lewat udara, jadi tenaga kerja dapat terinfeksi bakteri melalui udara. Kemudian ada virus, influenza, HIV, AIDS. Kemudian waktu kita zaman COVID kemarin, ya kan, karena COVID-19 itu karena virus. Makanya waktu zaman COVID semua nakes punya standar operasional prosedur yang harus dijalankan. Mereka pakai APD, masker 3 lapis, dan itu harus ada masker N95, kemudian menggunakan goggles, dan benar-benar harus seal. Semuanya harus di selasi ban, kalau kita bilang di selasi ban, bahkan dan itu tidak boleh dibuka selama 8 jam mereka kerja. Jadi mereka ke toilet saja itu tidak bisa, harus ditahan. Karena kalau itu dilepas, itu sudah APD-nya tidak bisa digunakan lagi. Jadi APD-nya harus dibuang, sedangkan kita tahu waktu zaman COVID itu APD mahal. APD-nya harus dibuang, misalnya mereka kerja, kalau ke toilet atau dibuka, dan diganti yang baru. Jadi mereka tidak makan, mereka tidak ke toilet, mereka hanya bekerja untuk menangani pasien. Makanya kita harus memberikan respect kita kepada nakes kita, garda terdepan waktu COVID kemarin. Oke, kita selanjutnya. Nah, cara pencegahannya untuk bahaya biologi, pertama memang harus dicegah dengan kita tahu apa bahaya-bahaya yang ditimbulkan, bahaya biologi yang ditimbulkan di tempat kerja. Jadi harus kita list dulu nih apa aja bahaya-bahaya yang mungkin muncul di tempat kerja kita sebagai ahli K3. Kemudian menghindari kontak langsung dengan
sumber bahaya. Misalnya E. coli, kita harus menggunakan sarung tangan karet, kemudian yang sudah disterilisasi dengan alkohol, kemudian melakukan tindakan aseptis yang benar. Kalau misalnya bekerja dengan bakteri, gunakanlah laminar flow. Kemudian menjaga kebersihan diri setelah kita selesai mentreatment bahaya biologi tadi, kita harus tahu cara pembersihan diri yang benar. Misalnya cuci tangan, kemudian menggunakan baju, melepas jaket atau jas laboratorium, kemudian menggunakan alat pelindung yang sesuai. Tadi misalnya COVID, kita harus pakai APD yang shield semua. Kemudian pengendalian lingkungan, ya kita mengurangi hewan atau serangga reservoir yang digunakan di laboratorium. Misalnya kita seorang analis laboratorium yang menggunakan hewan, menggunakan insektisida di sekitar tempat kerja, kemudian mengendalikan rodensia, melakukan imunisasi pada hewan, misalnya kita bekerja dengan mencit, kemudian mengendalikan hewan impor dan menyediakan ventilasi sebagai keluarnya debu. Oke, perlindungan pada pekerja ya, pada tahun sepertinya kita harus tahu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja, bahaya mana yang akan dihadapinya saat bekerja ini. Itu training di awal, dan seorang ahli K3 harus memberikan training itu supaya tenaga kerja ini terlindung dari kecelakaan kerja. Kemudian menjaga higienis, menggunakan APD, mengawasi binatang dan produksinya, menghindari air tercemar, karena biasanya air tercemar itu banyak sekali komponen-komponen seperti bakteri, menghindari minum susu yang tidak dimasak, makanya kita perlu pasteurisasi, dan menghindari gigitan serangga. Ada nggak yang bisa gambarin, kasih contoh bahaya biologis yang berdampak pada tenaga kerja selain yang sudah saya jelaskan? Biar kita bahas. Ada? Nggak dapat? Misalnya pada pekerjaan konstruksi itu Bu, ada cacat memar atau cacat fisik, itu termasuk biologis atau gimana? Cacat memar dan itu sepertinya fisik, tapi misalnya di lingkungan kerja seorang temannya terkena penyakit tuberkulosis lah yang paling sering ya, atau apa penyakit yang selain tuberkulosis, cacar, benar. Temannya terkena cacar, dia berkontak langsung dengan temannya yang cacar, dia akan terkena cacar juga kan. Possibility dia terkena cacar itu 90% mungkin ya, karena kontak langsung. Nah, itu kan bisa diatasi dengan SOP yang benar. Jika seorang tenaga kerja mengalami sakit, maka dia tidak sakit yang menular, dia tidak diperbolehkan bekerja dan diberikan penanganan kesehatan yang tepat oleh si tempat kerja. Jadi tempat kerjanya juga harus memprovide pelayanan kesehatan untuk setiap tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Gitu ya. Oke. Kalau Ibu sebagai dosen, kira-kira bahaya apa yang paling mungkin terjadi kepada Ibu? Kalau runut ke belakang, runut nanti kita, karena ada 7 bahaya, mungkin saya psikososial itu mental seorang pegawai yang tidak siap misalnya dengan keadaan kerja. Jadi misalnya workload yang terlalu banyak di rentang waktu yang terlalu sedikit itu kan menimbulkan bahaya kerja juga. Walaupun kita tahu ya beban kerja itu ya harus ditangani saja. Cuman kemungkinan paling besar kalau nggak bahaya ergonomis ya psikososial. Kita akan bahas nanti bahaya ergonomis dan psikososial. Tapi ada yang pernah dengar ergonomis?
Psikososial? Oke, berarti masih mindsetnya masih bahaya di pabrik yang berat ya, yang terlihat nih, luka, terinfeksi. Nah, kita akan bahas coba. Nah, ini juga bahaya yang kemungkinan saya alami karena saya dosen kimia. Ya kan? Bahaya kimia. Kalau kata teman-teman saya, Marina kerja di mana? Kimia. Oh, bisa buat bom lah ya. Kalau enggak, tukang racun lah ya kan? Benar, kita bisa sintesis TNT ya, bahan baku peledak. Cuman itu kan punya SOP sendiri ya untuk mensintesis satu bahan yang berbahaya seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan saya seorang dosen, saya sintesis aja nih biar saya ledakkan vokasi ini, kan enggak. Nah, bahaya kimia salah yang paling berdampak ke seorang kimiawan seperti kita. Jadi jika tidak dijalankan dengan benar satu kegiatan kimia, maka dapat berdampak buruk pada kesehatan si tenaga kerja. Misalnya bahan kimia oksidator. Tahu contoh oksidator? Asam sulfat. Asam sulfat, ya kan? Dia mengoksidasi lingkungannya. Kemudian bahan yang reaktif terhadap air. Jadi misalnya satu bahan reaktif, walaupun dia tidak terkena air yang terlihat, air yang di gelas, tapi kan di lingkungan kita ada uap air, kelembapan satu laboratorium, kelembapan. Jika bahan itu reaktif terhadap air, dia dapat menimbulkan ledakan kalau misalnya tidak ditangani dengan benar. Makanya penyimpanan bahan kimia itu harus sesuai dengan standar karena memungkinkan terjadinya ledakan, asap, terbakar, dan sebagainya. Kemudian gas bertekanan yang paling sering ya. Jadi kita punya pipa yang mengalirkan gas-gas bertekanan. Jika gasnya tidak, pipanya tidak di treatment atau dikerjakan dengan baik, kemungkinan bocor dan menyebabkan bahaya, baik itu inhalasi atau ledakan. Nah, bahan-bahan reaktif seperti bahan-bahan reaktif yang reaktif terhadap air ini contohnya ya. Sebentar. Kedengeran nggak? So in each of these small dishes, I have a piece of metal, lithium in this case, and then sodium and potassium. Nah, jadi dia mau mencoba reaksi antara logam-logam alkali. Kita tahu ya logam-logam alkali itu reaktif terhadap air. Jadi dia mau mencoba apabila logam-logam ini terkena air, bagaimana reaksinya. Nah, ini akan berdampak kalau misalnya logam ini disimpan di laboratorium kita. Dan kita harus tahu bagaimana cara menyimpannya. Ini sodium. And then in these crystallizing dishes, we have water mixed with some phenolphthalein indicator that will show us the change in pH that occurs on this reaction. So we're going to start with placing lithium metal in water and observing its reactivity. You'll see it's bubbling and fizzing, and slowly the water begins to turn. Nah, dia merubah dan dia mengeluarkan asap yang kemungkinan jika terhirup dapat berdampak buruk pada kesehatan. Nah, ini bahkan menimbulkan ledakan. Jadi apabila dia terkena, nah ini langsung terbakar bahkan ketika bereaksi dengan air dan menimbulkan explosion. Jadi kalau di laboratorium penyimpanannya tidak benar, dapat terjadi kebakaran, asap, dan ledakan seperti ini yang reaktif kepada regen-regen lain. Alkohol misalnya, kan dia reaktif sekali ya. Alkohol itu kan bisa menimbulkan api yang lebih menyebar. Nah, itulah contoh-contoh bahan kimia yang reaktif dan dapat berdampak ke lingkungan. Oke.
Nah, ini pengaruh akibat bahan kimia, bisa dari inhalasi, kulit, mulut. Misalnya ada seorang yang tidak mematuhi SOP, dia makan di laboratorium. Nanti dia bisa saja diare, mual, yang seperti itu ya. Bahkan dia bisa mempengaruhi reproduksi. Kadang inhalasi bahan kimia seperti kloroform, H2SO4, HCl itu dapat mempengaruhi kualitas ovarium dan sperma pada laki-laki, ovarium pada perempuan dan sperma pada laki-laki. Cara pencegahannya harus menyimpan bahan kimia dengan benar. Nanti kita akan bahas bagaimana. Kemudian memasang label. Jadi jangan sembarangan membuat bahan kimia dengan tanpa label. Misalnya zaman dulu itu sering banget bikin NaOH tapi pakai botol aqua. Kalau terminum, organ di dalamnya pasti terbakar kan. Apalagi NaOH dengan konsentrasi tinggi. Jadi harus menggunakan botol regen yang sesuai. Ada bahaya mekanik. Ya, seperti kita tahu dengan bahasanya, bahaya mekanik adalah bahaya yang bersumber dari peralatan mekanik atau benda bergerak yang bisa menyebabkan misalnya terjepit mesin, tergulung, tertusuk, terpotong, tersayat dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang bekerja di operasional atau production, dia bersinggungan langsung dengan mesin. Jadi kemungkinan dia mengalami bahaya ini sangat besar. Saya cepat aja ya. Nah, ini bahaya ergonomis. Biasanya orang-orang di administrasi. Orang-orang di administrasi ini paling terlihat itu bahaya ergonomi saat duduk. Orang yang bekerja 8 jam, di depan komputer dan kursi, memungkinkan dia terkena skoliosis. Itu adalah dampak dari pekerjaannya. Berarti itu adalah bahaya di tempat kerja. Walaupun terlihat kita tidak merasa itu, kita menganggap itu sepele mungkin ya. Tapi itu adalah salah satu dampak yang harus diperhatikan oleh ahli K3. Dan ketika dia membuat SOP untuk administrasi, dia harus mempertimbangkan ini. Dan dia misalnya harus membeli kursi yang mensupport tulang belakang si pegawai. Jangan kursi yang keras, kayak kursi kayu kita di MIPA sana misalnya. Kan keras, tidak ya, jangan itu yang dipakai untuk 8 jam bekerja, ya kan? Oke. Kemudian ada bahaya psikososial. Bahaya psikososial adalah bahaya yang berkaitan dengan aspek psikologis, berdampak pada kondisi mental dan fisik. Paling sering ini di orang pelayanan. Orang yang bekerja di pelayanan, yang menghadapi manusia langsung, orang yang manusia yang tidak bisa diatur, yang tidak bisa kita prediksi. Kalau kita kimia bisa kan, kita kerjanya sama alat, sama larutan. Kita suruh A, ya dia pasti A. Tapi orang lain belum tentu dia mau kita suruh A kan. Nah, biasanya beban kerja yang tidak sesuai kemampuan, hubungan antara kerja yang tidak harmonis, kemudian waktu kerja di luar waktu normal. Ini adalah bahaya psikososial yang harus diperhatikan seorang ahli K3 ketika menyusun SOP-nya. Kemudian lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini memang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita prediksi. Jadi bahaya dari lingkungan sekitar misalnya hujan, petir, kemiringan, cuaca yang tidak ramah, itu kan bisa kita prediksi, dan SOP yang kita buat harus sesuai dengan keadaan lingkungan tempat kita kerja. Karena kalau untuk ahli K3 tidak ada yang namanya naas. Naas itu tidak ada. Jadi naas itu cuma 2 di ahli K3, SOP yang tidak dijalankan dengan benar atau SOP yang belum ada. Jadi hanya 2 ini yang ada di ahli K3. Oke, jadi udah tahu 7 bahayanya? Ada yang bisa sebutkan apa aja 7 bahayanya? Ibu, yang pertama itu ada bahaya fisik, yang kedua ada bahaya biologi, bahaya kimia, kemudian bahaya mekanis, bahaya ekonomis, dan bahaya psikologis.
Psikososial. Satu lagi. Lupa saya Bu. Satu lagi lingkungan ya. Bahaya dari lingkungan sekitar. Betul. Ada mekanik, geologi, fisikal, ergonomik. Jadi sebenarnya kalau kalian hafal kata kuncinya, paham kata kuncinya, kalian bisa menurunkan apa-apa aja contoh bahayanya kan. Misalnya mekanik, kalian bisa gambarkan apa contoh bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja. Ada yang bisa menyimpulkan bahaya apa perkuliahan kita hari ini? Kesimpulan sederhana. Dari saya Bu. Kalau dari saya kesimpulannya dari 7 yang dijelaskan tadi, setiap pekerjaan itu harus mengenakan APD yang lengkap dan mengikuti SOP yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Betul. Nah, bisa kita gambarkan ya bahwa dari semua bahaya di tempat kerja itu harus menggunakan APD dan SOP yang benar supaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mempengaruhi kesehatan si pekerjanya. Nah, seorang ahli K3 harus tahu bagaimana langkah-langkah pencegahannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Oke, udah paham nih berarti kan? Oke, kita kuis. Kuisnya sederhana, di scan aja bisa nggak? Kalau kuisnya sudah paham, sudah banyak nih yang dapat nilai 100. Saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ada tugas studi kasus, analisis bahaya di tempat kerja, menganalisis sebuah kasus nyata. Jadi kalian cari sebuah kasus yang benar-benar terjadi di lingkungan, di pabrik misalnya, dan kalian langkahnya dipilih satu insiden, kemudian diidentifikasi dan jelaskan jenis bahaya yang terlibat, kemudian kalian coba analisis bagaimana dampak yang ditimbulkan ke tenaga pekerja, lingkungan, perusahaan, dan sebagainya, dan berikan rekomendasi pencegahannya. Disiapkan di slide presentasi dan dikirimkan ke email saya. Deadline-nya tanggal 9 Februari 2025. Oke? Sudah paham semua? Saya tutup kuliah kita dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam, rintih hujan mulai jatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.